Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada beliau Bapak Dr. Muhammad Mustafa Kamal. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan proposal saya dalam bentuk Word atau menampilkannya untuk menjadi gambaran dalam pelaksanaan skripsi yang akan saya laksanakan. Di dalam proposal ini saya mencantumkan yang pertama terkait rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, kemudian ada juga kerangka teori, kemudian ada juga teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan dan daftar pustaka. Yang terakhir yaitu outline. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan menjelaskan dalam bentuk PowerPoint. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait latar belakang masalah dari judul skripsi yang saya angkat. Dari latar belakang masalah, di dalam Al-Quran terdapat sebuah seruan untuk melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, berdoa dan sebagainya. Terkait seruan tersebut dalam bahasa Arab terdapat penutup dan penyeru yang disebut munadi. Kemudian orang yang disebut yaitu munada. Maka di sini saya mengambil sebuah contoh dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 45 dan Quran surah Al-Maidah ayat 67. Yang mana keduanya merupakan sebuah seruan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Akan tetapi Allah memanggil Rasulullah SAW dengan redaksi yang berbeda, yaitu Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhan nabi di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 45 dan ya ayyuhar rasul di Quran surah Al-Maidah ayat 67. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dijadikan penelitian kenapa Allah memanggil sebutan Rasulullah dengan redaksi yang berbeda. Selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama terkait hikmah. Bagaimana hikmah yang dapat diambil terkait redaksi lafaz ya ayyuhan nabi dan ya ayyuhar rasul yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua yaitu terkait persamaan dan perbedaan lafaz ya ayyuhan nabi dan ya ayyuhar rasul. Selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait tujuan dan manfaat penelitian. Dari tujuan penelitian, saya juga mengambil dua poin. Yang pertama, untuk mengetahui hikmah yang terkandung terhadap redaksi lafaz ya ayyuhan nabi dan ya ayyuhar rasul yang diajukan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan lafaz ya ayyuhan nabi dan ya ayyuhar rasul menurut penafsiran Muhammad Al-Asy'abuni serta konteks redaksi lafaz tersebut yang terdapat di dalam Al-Quran. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan adalah yang pertama, diharapkan mampu memberikan hasanah dari penelitian yang telah dilakukan dan mampu mengembangkan keilmuan dalam Islam serta dapat meningkatkan kreativitas pemikir penulis. Yang kedua yaitu dari hasil penelitian diharapkan mampu memberikan suatu pengaruh terhadap para mahasiswa serta untuk masyarakat secara umum. Selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait telah pustaka. Dalam telah pustaka ini saya dalam proposal telah menyajikan 10 telah pustaka yang mana judul skripsi yang sudah pernah dikaji oleh para peneliti terdahulu. Akan tetapi di sini saya cuma mencantumkan 2 telah pustaka. Yang pertama yaitu skripsi yang berjudul redaksi ya ayyuhar rasul dan ya ayyuhan nabi dalam Al-Quran, analisis penafsiran Wahab Al-Zuhaili tahun 2018 karya Dede Yasset Jalaluddin. Yang kedua yaitu artikel yang berjudul kajian morfologi nama-nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran, yaitu mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di
Kemudian dalam artikel tersebut membahas tentang bagaimana bentuk kajian morfologi sorof pada setiap nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah terkait kerangka teori. Dalam kerangka teori ini berkaitan terhadap lafadz ya ayyuhan nabi dan ya ayyuhar rasul, di mana pada lafadz tersebut terdiri atas nida panggilan dan munada. Maka di sini nanti saya akan menjelaskan terkait nida menurut bahasa dan istilah, kemudian huruf nida, kemudian macam-macam nida. Nida, secara etimologi nida adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab nada yunadi nida yang menunjukkan sebuah arti undangan, panggilan, seruan, serta pengumuman. Kemudian dalam nida tersebut juga terdapat huruf nida, yang mana ada 8 huruf nida. Saya sebutkan sebagian, yaitu ada iya, ayya, hayya, ai, hamzah maksurah bersama dengan ya sukun dan sebagainya. Kemudian terkait macam-macam nida itu ada 2. Yang pertama yaitu nida hakiki, adalah sebuah seruan yang ditunjukkan kepada orang yang mempunyai akal. Di sini saya mengambil sebuah contoh dalam Quran surah Ali Imran ayat 55 yang ditunjukkan kepada Nabi Isa. Kemudian nida isti'arah au majazi adalah sebuah seruan atau panggilan yang telah ditunjukkan kepada lawan bicara yang tidak mempunyai akal. Jadi saya mengambil sebuah contoh dalam Quran surah As-Saba ayat 10. Selanjutnya adalah terkait metode penelitian. Dalam penelitian yang saya lakukan terkait judul eksplorasi lafaz ya ayyuhan nabi dan ya ayyuhar rasul dalam Al-Quran perspektif tafsir Wahul Bayan karya Muhammad Ali As-Sabuni, saya menggunakan metode yaitu metode maudhu'i atau tematik, yang mana dalam metode tersebut dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tujuan yang satu, yang bersama-sama mengulas topik atau judul tertentu serta menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sifat-sifat turunnya. Selanjutnya adalah terkait adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, jenis penelitian. Dalam jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang mana dalam penelitian ini mengambil sebuah sumber data yang telah dilakukan secara profesif dan sobal. Kemudian teknik pengumpulan dalam kajian ini menggunakan triangulasi gabungan. Kemudian terkait sumber data. Sumber data ini saya mengambil 2 atau membagi menjadi 2 sumber. Yang pertama sumber primer dan sekunder. Dalam primer ini saya mengambil dalam tafsir Rawahul Bayan karya Muhammad Ali As-Sabuni. Sedangkan dalam data sekunder saya mengambil dalam kitab tafsir, buku-buku ilmu tentang Al-Quran, kamus, majalah, artikel, media lain, dan sebagainya. Intinya yang berkaitan dengan redaksi lafaz ya ya Nabi dan ya ya Rasul di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah tentang teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini saya melakukan, yaitu penulis melakukan modifikasi, yaitu berupa menetapkan topik yang akan diteliti. Dalam hal ini merujuk pada lafaz ya ya Nabi dan ya ya Rasul yang terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya itu metode analisis data. Dalam metode analisis data ini, dalam kajian ini, maka yang dianalisis berupa ayat-ayat Al-Quran tentang redaksi lafaz ya ya Nabi dan ya ya Rasul. Kemudian untuk memperoleh sumber yang lebih akurat, maka dalam melakukan analisa juga dibantu dengan sumber-sumber yang lain yang sesuai. Kemudian terkait outline itu saya membagi dalam beberapa bab. Yang pertama bab 1 itu tentang pendahuluan. Di sini menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah dan sebagainya. Kemudian pada bab 2 yaitu seputar kehidupan Muhammad Ali As-Sabuni dan profil kitab tafsirnya. Kemudian yang ketiga yaitu tinjauan tentang ya ayyuhan nabi dan ya ayyuhar rasul, yaitu membahas tentang tinjauan lafaz nabi dan rasul, kemudian ayat-ayat ya ayyuhan nabi dan ya ayyuhar rasul dalam Al-Quran. Yang bab keempat yaitu penafsiran ayat-ayat tentang ya ayyuhan nabi dan ya ayyuhar rasul.
Kemudian yang bab kelima yaitu penutup, meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Mungkin kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.